Penjual bakso ada di mana-mana ya bos, dan mereka semua bisa bertahan. Salah satunya ini nih, Andriansyah, yang kekeh jualan bakso kribo miliknya sampai harus terlilit hutang sampai ratusan juta rupiah. Tapi berkat ide kreatifnya, bakso prasmanan keliling pertama di Bogor ini bisa bangkit dan survive. Bahkan sampai bisa punya ruko nih bos. Penasaran sama kisahnya? Yuk kenalan sama pemiliknya bos. Halo bos. Dulu saya jualan keliling pakai motor roda 3 ini. Sekarang saya udah jualan di ruko ini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wadidaw, vibes bakso prasmanan emang masih eksis sampai sekarang ya bos. Apalagi Doi termasuk pelopor pertama bakso prasmanan di Bogor. Jadi bakso kribo ini bakso prasmanan pertama yang ada di Bogor. Awalnya tuh saya iseng-iseng kan ya. Tadinya kan masih jualan di rumah. Tapi kok di rumah jualan kok gini-gini amat gitu ya. Yang beli ya itu lagi gitu. Akhirnya buka-buka YouTube lah. Ketemulah bakso prasmanan tapi di Yogyakarta. Di warung bakso Bang Andri, banyak varian menu baksonya. Tapi yang menjadi favorit netizen adalah bakso telur puyuh dan kejunya nih bos, yang dibanderol dengan harga Rp2.000 per buah. Murce banget nggak tuh bos? Apalagi rasanya nggak kaleng-kaleng bos. Komposisi baksonya 80% daging dan 20% tepung. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi puluhan kilogram bakso. Kuah baksonya juga maknyos banget bos. Rasa kaldunya berasa banget di kuahnya. Ada juga pilihan rasa kaldu cabai pedas yang bisa bikin lidah bergetar. Jangan lupa sama tetelannya ya bos, yang bikin makin gurih rasa baksonya. Kalau melihat backgroundnya Bang Andri, Doi ini berusaha untuk menaikkan derajat keluarganya. Tapi sayangnya Bang Andri malah putus kuliah karena nggak punya uang buat bayar semesternya. Awalnya tuh gara-gara putus kuliah sebenarnya. Dulu itu kan saya kuliah, cuma pas waktu mau bayar uang semesteran itu, saya nggak pegang uang sama sekali. Waktu itu saya cuma pegang uang 600.000. Jadi yang 150.000-nya itu saya pakai buat cuti kuliah. Nah sisanya itu saya pakai buat modal usaha awalnya. The power of kepepet nggak tuh bos? Doi lanjut usaha jualan bakso setelah putus kuliah. Dari belajar ke tukang daging di pasar, sampai meracik sendiri baksonya nih bos. Usaha jualan baksonya maju pesat bos. Lebih gokil lagi, Bang Andri sampai bisa punya beberapa cabang. Tapi sayangnya usaha baksonya bangkrut. Hingga Doi terlilit hutang sampai 300 juta. Demi bisa melunasi hutang-hutangnya, Bang Andri sampai jadi ojol bos. Kalau udah mikirin bakso tuh udah pusing ya. Saya sampai udah nggak mau lihat mangkok bakso, panci itu udah nggak mau aja pokoknya. Tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membayar hutangnya bos. Terpaksa sang istri menggadaikan cincin pernikahannya untuk diam-diam berjualan bakso lagi. Penghasilan dia itu sekitar 50 sampai 100 ribu. Terus saya jual cincin, gadein cincin nikah, terus ke pasar sendiri. Tapi siapa sangka, dari keinginan sang istri ini bisa berbuah manis bos. Usaha bakso mulai bangkit dan penjualannya laris manis. Sampai sekarang berjualan bakso prasmanan keliling. Kerennya sekarang Bang Andri sudah punya ruko untuk berjualan baksonya. Duh, jadi penisiri nih bos. Kira-kira berapa ya omset baksonya Bang Andri ini? Boleh dibisikin gak Bang? Omsetnya ya alhamdulillah di atas 100 lah. Wadidaw, omsetnya mantul juga bos. Bisa tembus 100 juta sebulan. Mantap. Meski omset udah ratusan juta, Bang Andri gak mau lupa diri bos. Doi selalu aktif berbagi terhadap sesama. Ciamik deh Bang. Sukses terus ya Bang Andri.
Bos, sebagai pengusaha, jangan ada kata menyerah. Terus berjuang dan berusaha. Yang penting, cuan, bos.